Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalasari. Saya mahasiswi dari Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek manajemen dari mata kuliah Manajemen Operasional. Project manajemen. Ada project dan ada manajemen. Project itu adalah sesuatu yang mempunyai goals, dibatasi oleh waktu, ada perencanaan planningnya seperti apa, kemudian apa yang perlu kita kontrol selama project tersebut. Manajemen memanage semua itu dalam satu kesatuan. Jadi, project manajemen itu bagaimana semua yang terlibat dalam satu project itu kita manage dengan cara yang benar. Kenapa perlu kita manage project tersebut? Karena ada resource yang terlibat selain ada manusia yang terlibat, ada uang yang terlibat, ada material yang terlibat, ada peralatan yang terlibat, dan satu sama lain saling terlibat. Biasanya, project manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Bagian awal, bagian pertengahan, dan bagian akhir. Karakteristik suatu proyek. Pertama ada target, ada usia proyek. Usia proyek ini berbeda-beda. Ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang beberapa tahun. Biasanya di dalam suatu proyek ada lintas partisipasi dari organisasi. Kemudian karakteristiknya baru dan unik. Unik di sini maksudnya di setiap suatu proyek itu berbeda-beda. Contohnya di bagian konstruksi. Ada yang proyek pembangunan jembatan, ada proyek pembangunan sekolah, bahkan ada proyek pembangunan masjid. Waktu, biaya, dan performa dari suatu proyek itu berbeda-beda. Kemudian ada kendala-kendala dari suatu proyek dalam lingkup pekerjaannya. Ada eksplorasi, ada waktu, dan ada biaya. Keseimbangan di antaranya menentukan kualitas dari suatu proyek. Tujuan proyek manajemen: menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kualitas untuk mencapai suatu goals, memanajemen anggaran agar manajemen proyek dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian memaksimalkan potensi tim, menjaga dan meningkatkan kualitas tim agar mencapai tujuan proyek secara maksimal. Tahapan-tahapan proyek manajemen. Yang pertama, inisialisasi, yaitu menentukan permasalahan dan mendiskusikannya. Yang kedua, planning, yaitu menyusun rencana untuk suatu proyek. Yang ketiga ada implementation, yaitu mengerjakan proyek yang sudah kita susun. Ada controlling, yaitu pengawasan dari suatu proyek. Yang terakhir ada closing, akhir dari suatu proyek. Sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana yang kondusif. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek. Selanjutnya, contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek industri manufaktur. Contohnya pembuatan mebel,
tekstil, dan lain sebagainya. Yang kedua, proyek manajemen konstruksi. Seperti yang kita ketahui, contohnya seperti pembangunan masjid, pembangunan jembatan, maupun pembangunan sekolah. Yang ketiga, proyek manajemen padat modal. Ini yang dilakukan perusahaan besar, pembukaan cabang, seperti perusahaan yang besar kemudian dibuka di suatu daerah. Kemudian proyek penelitian. Ini contohnya seperti mahasiswa, pembuatan skripsi pada S1, pembuatan tesis pada S2, kemudian ataupun S3 yaitu pembuatan disertasi.